Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Uqsus syarib wa'ful liha. Potong kumis, biarkan jenggot panjang. Hukumnya sunnah. Kumis potong untuk membedakan. Kalau pergi ke kota Makkah, jangan lupa membawa lontong. Saya diundang ceramah, sampai di sini cuma ngangkat gelas kosong. Susah kita ngikuti anak-anak muda ini. Ya suruh angkat, senyum-senyum, tawa-ketawa. Tapi insya Allah semuanya bernilai amal soleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hubungannya dengan judul kajian kita malam ini? Less waste. Saya seumur-umur baru ini dapat judul pengajian less waste. Ustadz, judul pengajian kita malam ini meraih cinta ilahi. Bertepatan dengan Maulid Nabi. Bagaimana menjadi umat Muhammad SAW yang diridhai Allah. Pas sampai di sini saya tanya, apa judul kajian kita? Less waste. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Capek kita membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal, Mustadrak Al-Hakim. Tak akan ketemu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam less waste. Tapi dalam sebuah hadis, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian adalah sebagian setengah dari iman. Tapi kadang di radio saya dengar itu anak-anak TK diajarkan sama guru TK-nya, anak-anak sebutkan hadis tentang kebersihan. An-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman bukan hadis, kata-kata mutiara yang ditulis di pintu WC. Walaupun bahasa Arab, walaupun tulisannya Arab, tapi bukan hadis. An-nazafatu minal iman. Yang ada dalam hadis, at-tahuru syatrul iman. Suci, bersih adalah sebagian dari iman. Iman yang dimaksud salat. Sahkah sholat kalau tidak dengan air bersih? Susah ya. Kalau artis yang nanya, less waste, less waste. Giliran ustadz yang nanya, sahkah sholat tidak dengan air bersih? Diam aja. Emang gua pikirin. Tidak sah sholat kalau tidak berwudu. Tidak sah wudu kalau airnya tidak suci. Maka menjaga kebersihan dan kesucian hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau tidak sempurna yang wajib gara-gara dia, maka dia pun ikut menjadi wajib. Ngomong-ngomong ini sampai habis pengajian dipegang terus atau gimana? Masya Allah, pasti dalam hati kita biarin aja dia pegang. Ustadz suuzon aja. Ini kan sekalian iklan Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada namanya fiqhus shalah. Bagaimana tata cara salat, tegak, ruku, sujud, berdiri. Ada namanya fiqhut thaharah. Apa jenis-jenis air, air suci mensucikan, air suci tapi tidak dapat mensucikan. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa? Air kopi, air teh, air kelapa muda, air tebu, jus dan seterusnya. Ada yang mengkaji tentang fikih siasa, fikih politik. Apa tugas pemimpin? Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Bagaimana kewajiban pemimpin? Dalam Islam pemimpin itu adalah ra'id din wa daulah. Tapi ada namanya sekarang fiqhul bi'ah. Fikih lingkungan hidup. Sejak dulu, dari tahun-tahun 80-an, 70-an, datanglah mereka yang cinta lingkungan hidup menemui Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Buya, ada enggak fikih tentang lingkungan?
Buya Hamka orangnya cerdas. Doktornya 3. Doktor dari Al-Azhar Mesir honoris causa, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. 3 doktor. Tak pernah ke Al-Azhar. Al-Azhar manggil dia ngasih doktor. Saya 4 tahun di Azhar. Dikasih LC. Pulang LCMA. Lagi cemas menghadapi artis-artis. Cerdas Buya Hamka. Ketika ditanya, ada enggak Islam mengatur lingkungan? Kata Buya Hamka, mana yang lebih luas di bumi ini antara air dengan daratan? Air. Dalam Islam air. Mandi wajib pakai air. Mandi sunat hari Jumat pakai air. Mandi habis haid maaf pakai air. Mandi wiladah habis melahirkan pakai air. Mandi habis keluar darah nifas pakai air. Mandi masuk Islam pakai air. Mandi jenazah pakai air. Kalau airnya tidak suci, maka tidak sah ibadahnya. Maka dalam Islam menjaga lingkungan itu hukumnya wajib. Maka program less waste ini adalah hukumnya wajib. Nanti kalau ada yang bertanya, apa kajian tadi malam? Less waste. Artinya apa? Entah, tak apa-apa aja kata dia. Terus ente kalau nggak ngerti kenapa nggak pulang? Gimana mau pulang? Hujan. Ini tahankan aja lah. Melengkapi penderitaan di dalam. Jangan begitu. Kajian kita ini adalah bagian dari ajaran agama Islam. Sampah. Seringkali kita dengar iklannya. Apa itu kata-kata iklan di televisi? Bila wajah Anda terjadi mulukul-mulukul yang terjadi bla 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 bla, ujung-ujungnya adalah sulit sekali mereka mau mengatakan daki. Saya nonton iklan di TV itu, saya renung, saya renung. Dia katakan, terjadilah penggumpalan kembungan mukul yang kemudian mengkristal menjadi, susah kali, daki kenapa? Bahaya. Tidak pernah wajah orang Islam berdaki. Subuh, wudu. Zuhur, wudu. Asar, wudu. Maghrib, wudu. Isya, wudu. Tahajud, wudu. Makanya kalau ada orang Islam upilnya gede, kok bisa brother? Padahal dia memasukkan air ke hidung, bersih semuanya. Makanya kadang kita melihat kadang orang, Masya Allah, ente wajahnya kok bercahaya ya, bekas air wudhu gitu. Emang yang lain tayamum? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cerita masalah less waste, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersisa, karena kita diajarkan bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya, dari mulai ujung rambut sampai rambut tidak boleh panjang kalau tidak diurus. Nabi SAW tuh katanya, Pak Ustaz rambutnya panjang. Dijelaskan oleh Sayyid Usamah Mansi, belajar kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan melalui www.youtube.com. Ketika ada yang bertanya, Sayyid, ya, apakah Nabi itu rambutnya panjang? Apa kata Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki? Nabi itu rambutnya dari depan sampai ke belakang dipotong tepat pada tengkuk. Maka menutupi, di Arab panas, matahari terik, musimnya panas. Maka saat itu untuk mendinginkan kepala Nabi ditutup dengan 3 lapis. Lapisan pertama rambutnya. Lapisan yang kedua kolan suah, peci di dalam. Lapisan ketiga imamah, sorban. Makanya bersorban bagus, sunnah. Tak ada yang bersorban malam ini. Kalau kita jumpa sama habaib bersorban, tapi rambut Nabi bersih. Coba cari hadis yang mengatakan Nabi pernah berketombe. Ada? Mudah-mudahan umur panjang, badan sehat, bisa ke Turki. Amin.
Sampai di Turki ada satu masjid, di dalam masjid itu ada menyimpan burdah. Nabi kalau dia pakai jubah itu di luar ada jubah lagi seperti jubahnya para habaib, jubahnya 2 lapis. Ada jubah bagian dalam, nanti ada jubah bagian luar. Jubah bagian luar Nabi itu dijaga, diwarisi sampai kepada masa Bani Abbasiyah, turun sampai ke Turki Utsmani, sekarang disimpan di Turki. Di masjid itu museum simpan satu jubah Nabi, yang satu lagi sorban Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Diteliti sekarang pakai mikroskop super besar, diteliti ternyata di dalam kain ini banyak kutu-kutu, banyak kuman-kuman bakteri. Kan ada tuh iklannya, pakailah vacuum cleaner. Terlihat kan kuman-kuman tertarik. Saya termasuk pengaman iklan. Ternyata di dalam kain yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun ada bakteri-bakteri, ada kuman-kuman. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ketika dipakaikan mikroskop itu ke jubah Nabi Muhammad SAW, bersih, tak ada satupun kuman yang menempel. Padahal dia sudah meninggal hijrah lebih 1400 tahun yang lalu. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Pakar kuman. Makanya adik-adik, anak-anakku, kalian mau kuliah silakan. Dr. Amri pakar apa? Pakar akidah. Dokter Fulan pakar apa? Pakar fikih. Kau dokter apa? Pakar kuman. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tapi pengetahuanmu mengangkat derajat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu kecil kuku diperiksa di depan kelas hari Senin pagi. Anak-anak murid angkat semua tangan, dipukul pakai roll, pakai penggaris. Ada yang ngalami? Berarti udah tua. Anak sekarang nggak ngalami lagi karena dibela oleh Komisi Perlindungan Anak. Coba kalau kau pukul, kau tak ditangkap. Dulu pukul, aduh, potong ya, kuku bersih nggak ada. Dulu kuku kalau hitam malu, sekarang kuku hitam bangga. Saya lihat banyak tuh anak-anak gadis kuku hitam. Zaman dulu nggak laku kalau kuku hitam. Sekarang sengaja hitam. Sudahlah hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Bertamu kita ke rumahnya dikasih bakwan. Enak ya? Iya. Apa sih resepnya? Asfaraka, kukumu. Hai sahabat, kata Nabi, kukumu. Inna syaitana yaq'udu ma tala minha. Potong kukumu karena setan duduk di kuku yang panjang. Nah, ini yang punya kuku panjang udah mulai gini nih. Kadang kita sholat lagi ruku, Allahu Akbar. Kita kawan baca Subhana Rabbiyal Azim, kita baca Astagfirullah. Ini yang di sebelah ini orang apa hantu? Kuku kaki panjang. Dalam keadaan seperti ini menutup mata lebih afdal daripada membuka mata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung rambut sampai ke wajah, sampai ke hidung, sampai ke jenggot dan kumis diatur dalam Islam. Dulu orang jenggotnya panjang, kumisnya panjang, sampai bibir hilang. Tutup semua. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Oqsus syarib wa'ful liha. Potong kumis, biarkan jenggot panjang. Hukumnya sunnah. Kumis potong untuk membedakan. Karena waktu itu kumis panjang, jenggot panjang. Potong kumis, panjangkan jenggot. Tapi jangan gara-gara ini yang berjenggot dengan yang tak berjenggot ngejek kelahi. Ente pakai jenggot kayak kambing loh. Nanti yang dibilang kambing ngejek, ente nggak pakai jenggot anjir. Kalau anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf tuan-tuan guru. Itulah. Makanya saya ini nggak bisa ceramah di depan pejabat, nggak pakai teks, keceplosan.
Akan datang kalau mengundang saya, siapkan teks, saya bacakan. Assalamualaikum saudara-saudara, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rambut, wajah, hidung, jenggot, maaf beribu maaf, ketiak. Dalam Islam diatur, tolong cari agama yang ngatur bulu ketiak. Ketiak-ketiak saya ngapain kamu atur? Dalam Islam, 5 di antara kesucian adalah mencabut. Bulu ketiak tidak dicukur dalam Islam. Bulu ketiak dicabut. Jangan dicukur. Kalau dicukur tumbuhnya kasar. Ginilah. Berapa kali kita ketemu orang ganteng, menyejukkan, wajahnya menenangkan, tapi begitu kita dekat mau pingsan. Asis rasa mati. Islam mengajarkan kebersihan, kesucian luar biasa. At-tahuru syatrul iman. Tapi kalau sudah suci kepala, suci mata, suci kaki, suci semuanya. Yang dari ini ke bawah tak perlu saya jelaskan. Tanya sama ustaz-ustaz lain. Nanti kalau saya jelaskan dia bilang, itu kan ustaz kotor tuh kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran bukan datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua menggunakan air, mandi pakai air, wudu pakai air, padahal dia tinggal di tempat yang minim air. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dari India, rumahnya di pinggir Sungai Gangga, enggak heran kalau ibadahnya pakai air, orang tepi sungai. Seandainya Nabi Muhammad itu dari Mesir, rumahnya di pinggir sungai Nil, tiba-tiba mengajarkan ibadah pakai air, tidak heran. Tapi dia tinggal di gurun pasir yang saat ini pun air lebih mahal dari minyak. Betul nggak? Kayak tahu aja. Nanti kalau umroh lihat harga air, tanya harga minyak. Kalau nggak tahu nanyanya gimana Pak Ustadz? Ambil air. Yang bisa bahasa Arab. Air moya. Minyak petrol. Tanya, moya petrol wahid isnin? Kan bisa tanya, moya air, petrol minyak. Bedanya berapa rial? Tanya. Kalau 3 rial, salah sarokaatin. Mudah bahasa Arab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita menjaga kesucian. Kalau sampah pribadi saja tidak boleh dibuang. Mana yang Ustadz maksud dengan sampah pribadi? La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Tidak boleh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Marhaba. Ustadz Sobri Lubis. Jazakumullah. Barakallah fiqh. Selamat datang untuk Ustadz Sobri Lubis. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur. Masya Allah. Hilang bahan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya takbir untuk ngusir grogi saya aja. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Ada juga helikopter dalam masjid. Luar biasa, Masya Allah. Oke, angkat semua tumblernya. Nyalakan senter HP-nya. Bagi yang belum punya, angkat punya kawan. Insya Allah, tabarakallah. Dah, jangan lama-lama, ketiak basah.